Saudara kasih oleh Tuhan, kalau kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, saat yang terbaik juga dalam hidup kita, kalau kita sudah memberi yang terbaik bagi Tuhan lewat pujian penyembahan, dan sekarang saat yang terbaik bagi kita untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman Allah, merenungkan firman Allah, menangkap firman Allah, membuka hati bagaikan tanah yang subur untuk Allah menaburkan benih firman-Nya dalam kehidupan kita. Dan percayalah bahwa hari ini kekuatan, kemenangan, lawatan, perubahan, dan kuasa Allah yang dahsyat akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Tema hari ini, Elia mengalami pemeliharaan Allah. Saudara, di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 1 sampai yang ke-6, kita melihat kisah pemeliharaan Allah terhadap Elia di sebuah sungai yang tidak begitu terkenal. Sungai itu letaknya ada di dekat sungai Yordan. Sungai itu sungai yang kecil, tetapi bagaimana Allah yang luar biasa menyatakan kuasanya atas kehidupan Elia. Dan saat itu kerajaan utara sedang dipimpin oleh Raja Ahab. Ya. Dan di dalam 1 Raja-Raja 16 ayat yang ke-31 sampai 33, di situ mencatat bagaimana kejahatan atau perbuatan yang dilakukan oleh Raja Ahab ini melukai hati Tuhan. Saya bacakan mulai dari ayat 31. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa Yerobeam bin Nebat. Maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbal, raja orang Sidon, menjadi istrinya. Sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Saudara perhatikan, setelah membuat kuil Baal, dia masih melanjutkan lagi membuat patung Asyera. Dan saat itulah keterpurukan secara rohani terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan dicatat di sini dikatakan bahwa perbuatannya menimbulkan sakit hati Tuhan. Dan saat ini saudara, kita mau melihat sosok pribadi seorang nabi yang bernama Elia yang hidup di zaman Raja Ahab ini. Elia sosok pribadi yang menjadi inspirasi bagi kita. Dan malam hari ini kita mau melihat bagaimana di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah kekeringan, di tengah-tengah bencana yang ada, di tengah-tengah situasi yang tidak baik, Elia justru mengalami kelimpahan anugerah Allah. Elia dipelihara oleh Tuhan. Pertanyaan untuk kita renungkan malam hari ini adalah, mengapa Elia mengalami pemeliharaan Allah? Mari kita sama-sama membahas hal ini. Yang pertama, karena Elia yakin betul bahwa Allah yang dia layani adalah Allah yang hidup. Saudara, di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama, di situ dikatakan, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani. Elia menyatakan bahwa dia melayani Allah yang hidup. Pertanyaan bagi kita sekalian, siapa yang hari-hari ini saudara layani? Saya percaya ini bukan saudara. Ada anak Tuhan yang justru dia menyembah Tuhan. Dia katanya percaya beriman kepada Yesus, tetapi yang dia layani pekerjaan, yang dia layani kekayaan, yang dia layani uang, yang dia layani studinya, yang dia layani prestasinya, yang dia layani adalah kebutuhan-kebutuhan untuk hidupnya. Dan Elia ingin menyatakan kepada Raja Ahab, termasuk juga ini menjadi sebuah acuan bagi kita anak-anak Tuhan.
bahwa yang kita layani harus satu-satunya dan yang terutama adalah Allah yang hidup. Dia yang mengambil tempat yang terutama untuk kita layani. Elia yakin betul bahwa Allah yang dia layani adalah Allah yang hidup. Banyak anak Tuhan yang tidak yakin Allahnya hidup. Buktinya apa? Ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi persoalan, dia mudah khawatir, dia mudah takut, dia mudah menyerah, dia mudah berkata, Tuhan kenapa engkau melakukan ini kepada saya, kepada keluarga saya, kepada usaha saudara. Dan mungkin itu pernah saudara lakukan, tetapi saya percaya itu masa lalu kita. Dan saya percaya hari-hari ini saudara tidak seperti ini. Saudara benar-benar menempatkan dia sebagai pribadi yang terutama untuk saudara layani. Dan saudara benar-benar mempercayai bahwa dia adalah Allah yang hidup. Amin saudara? Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang hidup. Kata hidup berarti bisa berbuat sesuatu. Kalau mati, orang mati tidak bisa berbuat sesuatu. Saya ambil contoh kalau ada seorang ibu. Kalau dia masih hidup, dia akan bisa berbuat sesuatu, berbuat lebih banyak kepada anak-anak yang dia miliki. Tetapi kalau dia mati, sudah. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Allah yang saudara sembah, Allah yang kita sembah, itu bukan Allah yang mati. Allah yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Elia ingin menyatakan kepada Ahab, Ahab, engkau melayani Allah yang mati. Baal, dewa Asyera itu Allah yang mati. Aku melayani Allah yang hidup. Dan saudara, mari kita terus menyatakan dalam hati kita bahwa saya melayani Allah yang hidup. Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan dan mengubahkan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Nah, yang kedua saudara, mengapa Elia mengalami pemeliharaan Allah? Karena yang dikatakan Tuhan, itulah yang dikatakan Elia. Jadi artinya apa? Elia berjalan seirama dengan Tuhan. Elia bertindak seirama dengan Tuhan. Apa yang ada di hati Tuhan, itulah yang ada di hati Elia. Apa yang ada di pikirannya Tuhan, itulah yang ada di pikiran Elia. Seperti Paulus berkata bahwa kita ini memiliki pikiran Kristus. Untuk kita bisa memahami jalan-jalan Tuhan. Kita memiliki pikiran Kristus sejak kita menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Roh Kudus memimpin hidup kita. Sehingga kita mulai memahami jalan-jalan Tuhan. Ya. Nah saudara, Elia bertindak berdasarkan apa yang Tuhan mau. Dia seirama dengan Tuhan. Yang ketiga, Elia menuruti apa yang diperintahkan Tuhan. Ya. Tidak mudah kata ini saudara. Elia mengalami pemeliharaan Tuhan karena dia menuruti apa yang diperintahkan Tuhan. Menuruti firman Tuhan. Tidak mudah. Kalau itu sesuai dengan yang kita rasakan, yang kita mau, itu akan mudah. Tetapi ketika mulai bersinggungan dengan perasaan kita, bersinggungan dengan ego kita, bersinggungan dengan tindakan-tindakan yang mungkin ketika kita melakukan itu harus korban perasaan. Harus ada proses penyangkalan diri, harus ada proses pikul salib, tidak mudah. Tetapi kalau saudara ingin mengalami pemeliharaan Allah seperti Elia, mari kita belajar malam hari ini. Untuk kita menuruti apa yang diperintahkan Tuhan. Apapun itu, perintah Tuhan memang tidak semua ringan, bahkan ada kalanya berat bagi kita. Tetapi firman Allah pernah berkata, ya, perintah-perintahnya itu tidak berat. Artinya secara daging mungkin berat. Kalau Tuhan katakan perintah-perintahnya itu tidak berat, artinya Tuhan pasti akan memberikan kesanggupan untuk kita melakukannya, untuk kita menuruti. Allah turut bekerja. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, Elia menuruti apa yang diperintahkan Tuhan. Kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ketiga, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Tuhan memberikan perintah, kamu pergi, kemudian berjalan ke timur dan sembunyi di sana. Aku akan memerintahkan burung gagak untuk memberi makan engkau. Itu belum terjadi, saudara.
Tuhan baru berjanji. Tetapi lihat, sekalipun Tuhan baru berjanji dan belum terjadi peristiwa itu, belum terjadi apa yang dikatakan Tuhan. Lihat ayat yang kelima. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Ketika Tuhan berjanji kepada Elia, Elia remakan janji Tuhan di hatinya. Elia mengaminkan janji Tuhan. Dan kemudian dia mulai melakukan, memegang apa yang dijanjikan Tuhan itu. Dia mengimani apa yang dijanjikan Tuhan. Dia pergi sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Dan benar terjadi, saudara, di dalam ayat yang ke-6. Dalam 1 Raja-Raja 17 itu ayat yang ke-6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Bagaimana caranya? Itu masa kekeringan. Dapat roti dari mana? Dapat daging dari mana? Semua pada kelaparan. Tidak usah tanya, saudara. Ya. Kalau Tuhan yang bertindak, kalau Tuhan yang melakukan mujizat, jangan tanya. Dari mana? Yang penting mujizat terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Karena segala sesuatu Tuhan bisa lakukan. Yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Ya. Ini cara Tuhan. Nah, Elia dipelihara. Dan dikatakan, perhatikan saudara, ada dua hal yang menarik. Elia diperintahkan oleh Tuhan, Elia taat, nurut ya. Kemudian burung gagak diperintahkan oleh Tuhan, burung gagak, kamu kasih makan Elia pagi dan petang. Setiap hari, pagi dan petang, rutin saudara. Burung gagak nurut, taat. Ya. Nah, mungkin kita tidak disuruh memberi makan Elia. Pagi, petang, kirim makanan kepada Elia. Tidak disuruh seperti itu, saudara. Tetapi kita disuruh Tuhan pagi, petang, atau pagi, malam berdoa. Nurut tidak, saudara? Ya. Ada acara live streaming ibadah. Nurut tidak, saudara? Saudara ikutin tidak? Nah, ini sebuah perenungan bagi kita sekalian. Elia nurut, taat. Burung-burung gagak diperintah Tuhan nurut, taat. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan kita harus nurut. Amin. Kita harus taat. Supaya apa? Kita mengalami pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Nah, kesimpulan dari semuanya adalah kalau saudara rindu mengalami pengalaman seperti Elia yang dipelihara oleh Tuhan. Tadi yang pertama, yakini bahwa Allah yang saudara sembah adalah Allah yang hidup. Dan layani dia dengan baik. Berikan dia tempat yang terutama di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, bertindaklah seirama dengan Tuhan. Yang ketiga, taat. Taat dan imani apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena pasti Tuhan akan genapi janjinya dalam kehidupan kita. Dalam Yakobus 5 ayat yang ke-17, saya tutup di ayat ini. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ya, jadi persamaannya adalah saudara kita sama-sama manusia biasa seperti Elia. Tetapi di dalam kehidupan doa sama enggak saudara dengan Elia? Ya. Ayat ini katakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Tetapi dalam hal berdoa sama enggak kita dengan Elia? Dan ia telah sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh enggak saudara ketika saudara berdoa? Sungguh-sungguh enggak ketika saudara mengikuti ibadah live streaming? Sungguh-sungguh enggak saudara ketika saudara membaca Alkitab? Sungguh-sungguh enggak ketika saudara mulai mempraktekkan hidup sesuai dengan firman Allah? Ketika saudara terlibat dalam pelayanan? Ketika saudara mulai melakukan aktivitas sehari-hari saudara? Saudara libatkan Tuhan dengan sungguh-sungguh atau tidak? Nah, ini menjadi perhatian dalam kehidupan kita. Elia mengalami pemeliharaan Allah. Karena dia selalu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya. Puji nama Tuhan, saudara dikasihi oleh Tuhan. Jalan Tuhan memang tidak bisa kita selami. Tapi penyertaan Allah sempurna dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian ini sama-sama. Undang singer boleh bantu saya.
jalanmu tak terselangi. Amin Yesus. Amin Yesus. Oleh setiap hati kami. Haleluya Yesus. Namun satu hal ku percaya. Tetaplah percaya. Selalu ada rancangan yang indah. Atas kehidupan saudara dan saya. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar. Amin. Heran dan besar bagiku. Haleluya. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin selalu bersama dengan Engkau Tuhan, menikmati keindahan berjalan bersama-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami bersyukur hidup kami begitu indah dalam rancangan-Mu Tuhan. Segala situasi yang ada Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Ada saat-saat kami berada di padang rumput yang hijau. Ada saat-saat kami berada di tepi aliran air yang begitu tenang penuh dengan kedamaian. Ada saat-saat Engkau izinkan kami berada di lembah kekelaman. Berada di tengah-tengah danau yang sedang menerpa angin sakal yang begitu kuat. Tetapi yang kami tahu Tuhan, di segala situasi, Engkau adalah Allah yang hidup, yang selalu memelihara kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan jika malam hari ini, ada di antara kami sedang mengalami badai itu, ada di antara kami sedang berada di lembah kekelaman, mungkin lewat sakit penyakit, mungkin lewat kesulitan dalam hal keuangan, usaha, ataupun juga sekolah, ataupun pendidikan, kuliah, dan semua yang sedang terjadi membuat Tuhan anak-anak-Mu saat ini sedang mengalami goncangan yang luar biasa. Tetapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami aminkan firman-Mu Tuhan malam hari ini, bahwa di situasi apapun, Engkau tetap Allah yang hidup, yang sanggup memelihara kehidupan kami. Mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang menghadapi masalah persoalan diberi jalan keluar, diberi pertolongan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kelepasan kemenangan terjadi. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan sudah memimpin rangkaian ibadah kami, live streaming ini dari awal hingga selesainya. Kami percaya ya Tuhan, kami semua diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat dalam pelayanan malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, baik ibadah kami besok pagi Tuhan juga akan memimpin dan mengurapi Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari demi hari lawatan Allah semakin dahsyat, semakin kuat dalam kehidupan kami. Bagi bangsa ini Tuhan kami berdoa, lawatlah bangsa kami. Terus Tuhan, ciptakan suasana yang aman, tentram, damai, sejahtera.
situasi dunia yang terjadi tidak mempengaruhi bangsa ini Tuhan. Karena kami percaya bangsa ini milik-Mu. Keselamatan nyata atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati juga gereja kami Tuhan. Semakin bertumbuh, semakin Engkau mengirimkan jiwa-jiwa Tuhan. Untuk dapat bertumbuh dan mengalami kekuatan dan mengalami keselamatan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saudara dikasih oleh Tuhan. Mari kita terima rahmat berkat yang datangnya dari tempat yang maha tinggi. Berkat Allah Abraham, Alisa, Allah, Yakub. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tercurah pengurapan Roh Kudus lipat kali ganda. Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar. Kepenuhan kealahan pikiran Kristus, kedewasaan rohani Tuhan limpahkan. Berkat jasmani, panjang umur. Kesehatan yang terbaik. Hidup yang diberkati oleh Tuhan. Serta masa depannya diberkati oleh Tuhan menjadi bagian hidup kita sekalian. Mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Terima kasih Bapa. Bersyukur kepada-Mu. Akhiri Tuhan ibadah kami streaming ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin.